Oke. Dan kita bakal selanjutnya itu kita juga bakal masuk ke penjelasan tentang teori nih dari teknologi 3D printing ini. Namun sebentar ya, Mas. Tunggu sebentar ya, kita ambil beberapa sampel objek 3D print supaya nanti teman-teman bisa lihat dan merasakan langsung seperti apa sih hasil objek yang kita buat dari mesin 3D printer ya. Nah, emang muat. Nah, kebetulan di sini kita bawa sebuah sampel ya. Kalian bisa lihat part-part yang ada pada bagian robot ini dibuat dari 3D printer. Jadi dengan 3D printer ini mempermudah kalian nih untuk custom part seperti cover untuk mesin ini dengan bentuk yang udah kita desain sebelumnya hingga menjadi produk yang jadi ya Mas. Nah, terus ini kalau kita perhatikan secara seksama, banyak bagian yang kena tekanan. Contoh misal di bagian lengan kamera, lengan servo, lengan aktuator dan segala macamnya ini semua kita buat menggunakan 3D printer. Karena 3D printer ini selain menawarkan biaya produksi yang murah, juga menawarkan kekuatan dari segi hasil print. Jadinya kita bisa menggunakan 3D print itu untuk membuat objek robotika seperti ini, bracket-bracket permesinan, atau bahkan kalau kita mau restorasi kendaraan, mesin industri dan segala macamnya ya. Ya, jadi penggunaannya nih banyak banget nih dari 3D printer. Mungkin tadi kita udah ngebahas dari 3D printer dan hasilnya yang udah kita bawa. Mungkin belum afdol kalau kita belum ngejelasin lebih lanjut, lebih dalam secara teori mengenai 3D printernya. Oke, mungkin kita bakal langsung mulai penjelasannya dari apa itu 3D printer. Nah, di sini ada pembahasannya. Kita bakal penjelasan dari apa itu 3D printer, jenis, kegunaan, produk 3D printer, dan kesimpulannya. Oke, kita bakal mulai dari apa itu 3D printer. Nah, jadi penjelasan dari 3D printer itu adalah perangkat yang mencetak objek 3 dimensi secara bertahap atau layer by layer dengan cara menambahkan material lapis demi lapis berdasarkan model digital yang udah kita buat. Modelnya itu berbentuk 3 dimensi dan proses ini disebut additive manufacturing. Nah, itu jadi penjelasan singkat mengenai 3D printer ya. Sebelumnya bagi kalian yang mungkin belum tahu apa sih itu 3D printer ya. Jadi metode untuk membuat objek secara layer by layer dengan bahan filamen ataupun plastik. Oke, mungkin kita bahas ke slide selanjutnya. Nah, di 3D printer ini teman-teman ada beberapa jenis juga. Kalau yang kalian lihat di depan ini dihasilkan dari bahan plastik atau dinamakan FDM, Fused Diffusion Modeling. Jadi terbuat dari bahan plastik dan ini salah satu contohnya. Teknologi itu mencetak dengan cara melelehkan filamen. Filamen itu adalah bahan dari 3D printer ya. Dan banyak banget nih jenis bahannya. Dari mulai bahan yang mudah untuk di-print hingga bahan yang cukup keras ya, seperti nilon, carbon fiber. Jadi penggunaan itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Bahkan bisa sampai metal juga ya Mas? Iya betul, bisa sampai metal. Cuman secara umum 3D printer itu banyak digunakan untuk ngeprint bahan PLA, PETG, ABS, hingga nilon carbon fiber ya. Contoh misal seperti di robot ini kalau kita lihat secara seksama, ada 2 bahan yang digunakan sama si pembuat robotnya. Yang pertama itu PLA dan yang kedua adalah ABS nih yang berwarna hitam. Iya, jadi bahan PLA itu adalah bahan umum yang biasa digunakan untuk di-print. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis 3D printernya juga nih, tadi yang dijelasin. Ada yang filamen, ada yang dari cairan atau resin,
Dan juga yang bisa dibilang cukup terbaru ya untuk 3D printer metal ya. Karena penggunaannya itu bisa lebih luas jangkauannya. Bisa buat industri, buat apa lagi Mas? Untuk saat ini 3D print yang berbasis metal itu cocok banget digunakan buat skala industri seperti restorasi mesin, restorasi kendaraan, hingga prototipe kendaraan ataupun senjata yang dikembangkan secara khusus ya. Nah itu, jadi itu keunggulan dari 3D printer metal ya. Tadi kita udah bahas tentang jenis-jenis 3D printer metal. Dan kita bakal ngebahas tentang bahan yang digunakan dari 3D printer ini. Mungkin kalian penasaran apa sih bahan yang digunain di 3D printer metal ini? Yang bakal kita lihat di slide selanjutnya. Di situ kita ngejelasin nih tentang jenis-jenis filamen yang biasa digunakan. Tadi seperti yang Mas Edi jelasin, di mesin ini tuh ada 2 jenis bahan. Pertama PLA atau polylactic acid. Itu material yang umum digunakan. Kenapa PLA itu umum digunakan? Karena dia lebih ramah lingkungan dan mudah digunakan juga. Titik lelehnya itu dia nggak begitu tinggi ya. Jadi untuk ngeprint itu gampang banget dan bisa dilakukan semua jenis 3D printer. Dan nggak cuman PLA aja, ada jenis namanya ABS juga. Ataupun acrylonitrile but idencytrin. Jadi namanya cukup susah ya untuk penjelasannya ya. Tapi perbedaan dari ABS dan PLA itu ada kekuatannya. ABS ini tuh material yang kuat dan tahan panas. Tetapi bahan itu butuh suhu yang lebih tinggi dan cenderung mengalami warping ataupun kegagalan cetak akibat objek itu mengangkat dari bed yang dilakukan saat proses printing ya Mas. Nah, jadi itu merupakan bahan ABS, jadi kesulitannya cukup tinggi tuh. Dan terakhir yang ketiga itu ada PTG atau polyethylene terephthalate glycol. Jadi cukup susah ya mengenai penjelasannya. Tapi untuk di bahan PTG ini merupakan kombinasi ya antara kekuatan ABS dan kemudahan untuk diprint dari bahan PLA-nya itu sendiri. Jadi berada di tengah-tengah antara di PLA dan PTG. Sebenarnya kalau untuk jenis bahan itu masih banyak lagi ya Mas? Iya, sebenarnya selain dari 3 bahan yang tadi sudah disebutin oleh Mas Gavin ini, ada lagi yang belum disebutin yaitu nilon, polikarbonat, PP, POM, hingga karbon fiber. Tapi bahan-bahan ini sifatnya sudah skala industri. Ya, betul. Jadi mesin yang digunakan pun harus yang sanggup untuk ngeprint bahan-bahan skala industri ini. Contoh misal kayak sekarang kita membawa mesin Bambu Lab X1 Carbon yang ada di booth Robopak dan di Seku. Kalian bisa lihat mesinnya langsung ya. Seperti di Robopak di booth 5319. Di situ kalian bisa langsung proses print 3D menggunakan mesin yang kita bawa nih. Jadi ini penjelasan mengenai bahan-bahan yang umum ataupun yang biasa digunakan untuk ngeprint. Ada PLA, ABS, dan juga PTG. Nah ini bahan yang mungkin wajib kalian ketahui ya untuk ngeprint ya. Dan bahan-bahan lainnya itu sifatnya lebih tinggi lagi nih kelasnya industrial. Oke, kita udah menjelaskan tentang jenis-jenis bahan. Selanjutnya kita bakal bahas hal lain lagi nih di selanjutnya. Nah apa sih Mas yang bisa digunakan dari 3D printer ini nih? Bisa membuat apa aja gitu? Sebenarnya kalau pertanyaan 3D printer ini bisa membuat apa aja, itu sangat tergantung dari kitanya sendiri sebagai operator atau pengguna. Karena mesin 3D printer ini nggak punya batasan barang apa yang bisa diproduksi. Wow, luas batasannya adalah imajinasi kita sendiri. Iya. Jadi dengan mesin 3D printer ini kalian bisa ngeprint berbagai macam objek sesuai dengan inovasi kreasi ya yang kalian punya ya. Dan desain yang harus kalian siapkan. Kalian bisa membuat apapun. Kalian bisa membuat dari objek yang dari kelas hobi, bahkan kelas industrial sekalipun ya. Biasanya digunakan untuk prototype dan R&D. Apa gitu Mas? Tapi zaman sekarang 3D print udah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk membuat produksi massal. Contoh misal dari PT Philips, itu sekarang sudah menggunakan 3D print untuk mencetak salah satu produk lampu LED-nya. Posisinya gitu Mas? Iya. Oke. Jadinya itu akan menjadi suatu nilai keunikan tersendiri ya.
buat para pelaku industri yang mencari kreativitas atau keunikan tersendiri. Ya, itu jadi keunggulan tersendiri ya dari 3D printer ini. Kalian bisa custom part yang berbeda yang bahkan belum ada sebelumnya dari produk-produk lain ya. Kalian bisa custom sesuaikan dengan kreasi dan inovasi yang kalian punya. Nah, jadi ini dia salah satu contoh berbagai macam produk ya. Ada dari berbagai macam brand di sini. Kita distributor dari berbagai macam brand, dari mulai Prozone, Bambu Lab, dan 3D printer terbaru yaitu 3D printer metal yang pasti banyak juga nih dari kalangan industrial yang tertarik pengen coba buat prototipenya mereka sendiri dari 3D printer metal itu tersebut. Nah, jadi itu penjelasan dari berbagai macam 3D printer metal ya yang ada di 3D Zaiku, dan ini merupakan hasil yang nyata dari Robopark ya. Kita bekerja sama dengan Robopark dan menghasilkan produk yang luar biasa, dan dengar-dengar ini juara dunia ya Mas. Dalam perlombaan 3D print, dalam perlombaan robotik, ini salah satu juara dunia yang bisa kalian lihat secara langsung dengan teknologi dan kegunaannya yang luar biasa pastinya ya. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai penjelasan 3D printer. Sebenarnya masih banyak banget penjelasan yang mungkin bisa kita jelaskan tentang 3D printer ya. Kayak jenis bahan, proses mungkin ya, proses penggunaannya. Kita mungkin belum jelasin proses penggunaannya. Untuk prosesnya kira-kira dari apa aja sih Mas? Tata caranya gitu, dari awal hingga bisa print sampai jadi. Oke, untuk proses 3D print tentu saja kita pertama kali harus punya desain 3D-nya itu sendiri. Oke, pertama desain. Iya, desain 3D itu bisa kita buat menggunakan software-software mulai dari Autodesk Fusion 360, SolidWorks, SketchUp, Blender, dan segala macamnya. Hampir semua software bisa ya Mas? Iya, itu sangat tergantung dengan objek apa, benda apa yang ingin kalian buat ya. Nah, nanti setelah kalian punya desain 3D, desainnya itu bisa kalian ekspor menjadi format STL. Format STL ini adalah salah satu format paling umum dalam dunia 3D print, di mana ini sudah umum digunakan buat ngeprint. Bahkan bisa juga buat CNC segala ya. Jadi dalam satu format kita bisa mendapatkan manfaat banyak ya. Selain format STL apalagi tuh Mas? Nah, selain STL bisa juga kita save dalam format OBJ dan ada juga OBJ. STP. Ya. Jadi banyak format yang bisa disupport untuk kalian gunakan print, dari mulai STL, STP, OBJ, dan masih banyak lagi ya. Dan yang paling spesial ini di tahun 2024 ini, apa 3D print udah mulai banyak menerapkan format 3MF. Oh, 3MF. Format 3MF ini adalah format yang bisa menyimpan multi material. Contoh misalkan kita membuat objek mobil, di dalam objek mobilnya ini ada bahan yang berbeda warnanya, misalkan bodinya berwarna kuning, kacanya berwarna hitam, terus peleknya berwarna silver, itu nanti langsung terbaca di mesin 3D print. Kita tinggal masukin bahan yang sesuai, lalu bisa langsung ngeprint multicolor secara otomatis. Jadi sekarang 3D printer tuh nggak sebatas satu warna aja, bisa multicolor nih di tahun 2024 ini ya terutama ya. Dan jadinya bisa support file format di 3MF yang bisa kalian gunakan langsung print dengan multicolor atau lebih dari satu warna. Nah, selanjutnya nih Mas, setelah desain dan melalui format file, habis itu apa yang kita lakukan? Nah, setelah kita punya file 3D yang siap, kita bisa langsung aja open ataupun import ke dalam software 3D printernya itu sendiri. Contoh misal seperti Bambu Studio, Orca Slicer, atau Creality Print. Itu tinggal kita import aja file desain yang kita punya. Lalu kita di sini tinggal atur kualitas sama kepadatan objek yang mau kita print. Setelah udah diatur, kita bisa langsung klik print. Lalu dengan mesin-mesin zaman sekarang ini, saat kita ngasih perintah print ini, mesin akan udah langsung jalan otomatis, mengkalibrasi dirinya sendiri, lalu langsung bergerak buat membuat objek yang sesuai dengan desain yang kalian gunakan ya. Jadi di tahun ini penggunaan 3D printer itu lebih simple, lebih gampang, dan bisa
dilakukan oleh orang awam bahkan ya. Setelah kalian siapkan desainnya, kalian tinggal masukin aja ke software slicernya. Tiap mesin 3D printer yang kalian punya mempunyai software slicernya masing-masing yang khusus, yang pastinya ada juga yang open source ya. Ada yang bisa juga digunakan dari berbagai macam brand ya. Jadi penggunaan 3D printer ini cukup mudah untuk di tahun 2024 ini. Jadi bagi kalian semua yang tertarik mungkin untuk menggunakan 3D printer, kalian bisa langsung aja mungkin kepoin juga mesin-mesin 3D printer yang ada di pasaran ya Mas. Nah setelah udah masuk ke software nih, udah kita setting sedemikian rupa, terus apa langkah lagi nih yang kita lakukan? Nah setelah tadi udah masuk di software, ya, kita bisa pada dasarnya kita bisa langsung klik print, maka mesin akan langsung jalan otomatis ya. Oke, cuman otomatis. Mungkin ada kondisi tertentu yang perlu kita perhatikan. Oke, pertama yang penting adalah bahannya itu harus udah terpasang di mesin. Oh bahan atau filamen tersebut ya harus terpasang ke mesin. Karena meskipun mesinnya udah otomatis, tapi kalau saat kita ngasih perintah print ternyata bahan belum kepasang, maka mesin akan nggak mau jalan. Karena mesin-mesin zaman sekarang ini punya banyak sensor yang mendeteksi ataupun mengurangi resiko kesalahan pemakaian ya. Oh makin udah canggih ya Mas. Iya. Jadi memperminim kegagalan saat proses print ya pastinya. Iya betul. Jadi bisa dibilang 3D printer ini untuk penggunaan kalian yang pengen coba buat custom part tertentu, kalian bisa langsung gunain aja karena mungkin tahun ini tahun yang paling tepat buat kalian pengguna 3D printer, karena dari segi kepraktisan penggunaan itu udah mudah banget dan bisa kalian langsung lakuin sendiri di rumah ya. Iya. Apa lagi? Oke, jadi untuk 3D printer sendiri tuh banyak banget fungsinya. Mungkin kalau ada yang pengen kalian tanyakan tentang 3D printer, kalian boleh langsung lemparkan aja pertanyaan ke kami. Nanti kita bakal coba bahas lebih lanjut mengenai 3D printer tersebut. Dan mau remind lagi, produk-produk ini contoh hasil nyata yang bisa kalian lihat tentang hasil dari 3D printer, yaitu cover dari robotik, dan ini merupakan salah satu robotik yang menjuarai perlombaan robotik internasional ya, udah kelasnya udah dunia. Dengan fitur dan kecanggihan yang ada ini dibalut dengan cover dari 3D printer yang cukup mengcover dengan sangat baik ya Mas ya. Sangat aman ya. Sehingga jadi bentuk yang spesial nih, bentuk yang unik. Seperti itu. Ini salah satu contoh nyata dari 3D printer yang bisa kalian lihat nih. Gimana menurut kalian? Apakah mungkin kalian udah terbayang tentang project-project 3D printer yang bakal kalian lakuin? Apalagi Mas yang kita bahas dari 3D printer ini kira-kira dari hasil ininya? Ya, kira-kira teman-teman semua nih tentang 3D printer, mungkin kalau informasi lebih lengkapnya pengen lihat demo langsung, bisa lihat aja ke booth kita di 5319 ya. Di sana kalian bisa lihat untuk hasil demo, proses mesinnya berjalan dari mulai bahannya hingga hasil-hasil yang menarik banget. Ini tuh cuma sebagian dari hasilnya doang ya Mas ya? Ya sebagian. Karena di booth kita ada lagi hasil-hasil 3D print yang lebih menarik. Ya. Mulai dari yang dari plastik, yang karet, bahkan ada juga yang dari besi stainless ya. Iya, jadi banyak banget hasil-hasil yang mungkin bisa kalian lihat secara langsung, yang pastinya lebih wah, lebih keren daripada ini cuma salah satu bagiannya aja. Jadi kalau kalian pengen lihat demonya langsung, bisa datang aja langsung ke booth 3D Zyko X Robopark ya di booth nomor 5319 ya atau 5319, dan pastinya kalian bisa konsultasi tanya-tanya mengenai 3D printer juga ya. Dan ini kalau kalian lihat 3D printer ini tuh benar-benar memiliki hasil desain yang cukup halus sebenarnya. Dibalikkan lagi dengan settingan yang bakal kita gunain ya Mas. Seperti itu ya Zykers. Nah mungkin itu tadi kita soal pengenalan dan juga apa itu 3D print. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih Mas Gavin dengan harga dari 3D printer itu sendiri. Harga. Untuk harga 3D printer tuh di tahun 2024 tuh gimana tuh Mas?
sekarang udah sangat terjangkau ya. Karena 3D Zyko menjual 3D print mulai dari harga 2 jutaan hingga yang puluhan bahkan miliaran tergantung kebutuhan teman-teman semua ya. Baik lagi dengan kebutuhan kalian ya. Dan oke, terkait dengan kita event ada di Plastic and Rubber 2024 nih Mas. Sebenarnya 3D printer itu dalam penggunaannya itu memiliki dampak yang baik gak sih Mas buat lingkungan? 3D printer tuh memiliki dampak yang baik gak sih Mas buat lingkungan? Dampak Iya. Dampak lingkungan mungkin kita menggunakan 3D printer ini bisa menyederhanakan proses ya. Iya. Kalau sebelumnya saat kita membuat approval design itu kita perlu membuat molding berkali-kali, dengan adanya 3D print ini maka kita hanya perlu 1 kali aja udah bisa langsung mendapatkan hasil yang sesuai dengan desain yang kita buat. Jadi ini akan sangat efisien dari segi material dan juga biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produksi objek ya. Ya, jadi dengan adanya 3D printer ini pastinya mengurangi limbah dalam penggunaan plastik yang biasa digunakan untuk membuat berbagai macam objek ya. Dengan 3D printer ini meminimalisir limbah produk yang akan kalian hasilkan. Dan bahkan dari 3D printer ini kalian bisa mengolah botol plastik bekas jadi filamen yang bakal di print nih Mas. Itu gimana betul. Mas? Ya, itu sekarang juga lagi trending juga itu. Dimana misalkan kita punya botol bekas dari minuman material atau minuman bersoda, kita bisa recycle botolnya itu, kita serut, lalu nanti ada extrude-nya buat membuat filamen dari botol yang kita recycle ini. Nah nanti hasil dari filamen yang kita recycle ini akan bisa digunakan untuk kita membuat objek dari mesin 3D print. Karena mesin-mesin 3D printer yang keluaran zaman sekarang ini semuanya udah bisa ngeprint suhu tinggi, termasuk juga buat recycle plastik dari botol bekas ya. Nah jadi 3D printer ini salah satu pengolahan limbah yang cukup praktis dan bisa kalian lakukan dari mulai rumahan ya. Dari produksi home industry, dari botol bekas kalian bisa ubah menjadi bahan filamen yang biasanya kita gunakan untuk print. Pastinya menghasilkan produk-produk ataupun objek-objek yang bermanfaat juga buat kalian ya, dibandingkan jadi sampah aja nih Mas. Nah jadi proses daur ulang gak cuma dari kelas industrial, tapi dari rumah kalian sendiri kalian bisa melakukan proses daur ulang. Jadi luar biasa banget ya Mas ya untuk 3D printer ini. Ya gimana? Kira-kira ada yang pengen ditanyain tentang penggunaan ataupun pengoperasian 3D printer dan berbagai macam hal lainnya dari 3D printer juga boleh kalian langsung tanyain aja ataupun bisa langsung datang ke workshop ataupun ke booth kami ya yang ada di hal B3 di booth nomor 5319 5319 ya. Di situ kalian bisa langsung lihat dan konsultasi secara langsung, ngobrol-ngobrol mengenai 3D printer ya. Cukup menarik ya Mas. Ya. Nah, ini karena belum ada yang bertanya, mungkin saya akan mewakili pertanyaan yang paling umum ditanyakan oleh para customer 3D Zyko ya. Nah, Mas Gavin, kira-kira kalau kita baru pertama kali mau terjun ke dunia 3D print, mesin apa atau kira-kira sulit gak sih mempelajari mesin 3D print itu sendiri? Kalau baru mulai ya tentang 3D printer ya, sebenarnya sekarang ini tuh seperti penjelasan Mas sebelumnya itu lebih mudah, lebih gampang karena fitur-fiturnya tuh udah otomatis. Jadi praktis, kalian tinggal siapin desainnya dan bisa langsung kalian print dengan sangat baik. Jadi kalian gak usah khawatir kira-kira susah gak sih tentang 3D printer ini, tenang aja karena penggunaannya itu mudah banget dan praktis banget. Ya. Dan sebenarnya sekarang mulai tahun 2024 ini dari segi pendidikan seperti di kampus-kampus atau di sekolah tinggi sudah mulai mengadakan mata pelajaran 3D print. Jadinya buat teman-teman yang masih sekolah ataupun yang masih berstatus mahasiswa, kalau nanti di kampus atau di sekolah kalian ada kegiatan ataupun ekstrakurikuler kegiatan tambahan soal 3D print, kalian bisa ikuti supaya kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran 3D print ini ya. Ya, jadi cukup banyak ya. Seperti itu ya, kurang lebih keseruan kita 3D Zyko mengenai 3D printer yang ada di event Plastic and Rubber karena kaitannya itu sangat berkaitan ya.
Mungkin penjelasan dari saya, Gavin dan Mas Edi mungkin sudah cukup ya, sudah cukup banyak banget untuk membantu kalian untuk menambahkan wawasan. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat berdampak yang cukup baik juga buat kalian, terutama para pengunjung di Plastic and Rubber 2024 ini, karena kaitannya benar-benar sangat bagus banget event ini. Oke. Nah mungkin kami izin pamit ya, mohon maaf jika banyak mungkin kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sesuai. Terima kasih banyak atas kesempatannya Aptignas, Robopark dan tim-tim lain yang mungkin belum kita sebutkan semua ya. Terima kasih banyak atas event Digital Transformation Hub-nya ini, sangat luar biasa, dapat mengedukasi banyak orang.